Di pulau yang kamu tinggali sekarang, atau tidak jauh dari sana, pernah ada manusia lain. Bukan leluhurmu, bukan nenek moyangmu, manusia lain. Spesies yang berbeda. Tingginya hanya sekitar 1 meter. Otaknya seukuran jeruk bali. Tapi dia bisa membuat alap. Dia berburu, dia bertahan hidup selama hampir 1 juta tahun di sebuah pulau yang terpencil di tengah lautan. Dan kemungkinan besar, leluhurmu pernah melihat mereka langsung. Ini bukan dongeng. Ini adalah salah satu penemuan ilmiah terpenting abad ini. Dan itu terjadi di Indonesia. Pada tanggal 2 September 2003, sebuah tim gabungan peneliti Australia dan Indonesia sedang menggali di dalam Gua Liang Bua di Flores. Mereka tidak sedang mencari spesies baru. Mereka sedang mencari bukti migrasi manusia modern dari Asia ke Australia. Yang mereka temukan adalah sesuatu yang tidak ada yang bayangkan. Sebuah kerangka hampir lengkap. Perempuan dewasa, tinggi sekitar 106 cm. Berat diperkirakan sekitar 30 kg. Tengkoraknya kecil. Volume otaknya hanya sekitar 400 cm3. Sebagai perbandingan, otak manusia modern rata-rata 1.300 cm3. Otak makhluk ini lebih kecil dari simpanse. Tapi dia bukan simpanse. Tulang-tulangnya menunjukkan dia berjalan tegak. Tangannya bisa membuat alat batu. Di sekitarnya ditemukan sisa-sisa perburuan. Tulang gajah kerdil bernama stegodon dengan bekas potongan di permukaannya. Makhluk ini berburu. Makhluk ini berpikir. Pada tanggal 28 Oktober 2004, Peter Brown dan Michael Morwood mempublikasikan penemuan ini di jurnal Nature. Mereka menamakannya Homo floresiensis, manusia dari Flores. Dunia ilmu pengetahuan tidak pernah sama lagi. Tapi bagaimana bisa ada manusia sekecil itu? Jawabannya ada di pulau itu sendiri. Ketika sebuah spesies besar terisolasi di pulau yang sumber dayanya terbatas, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mereka mengecil. Ini bukan teori. Ini adalah fenomena yang terdokumentasi dengan baik dalam biologi. Disebut insular dwarfism atau kekerdilan pulau. Gajah yang terisolasi di pulau menjadi gajah kerdil. Kuda menjadi kuda miniatur. Hipopotamus menjadi versi kecil dari dirinya sendiri. Dan rupanya, manusia juga bisa. Para ilmuwan sekarang berpendapat bahwa leluhur Homo floresiensis tiba di Flores sekitar 1 juta tahun yang lalu. Kemungkinan besar mereka adalah keturunan Homo erectus, spesies manusia yang pernah menyebar dari Afrika ke seluruh Asia. Tapi begitu mereka terisolasi di Flores, selama ratusan ribu tahun, mereka berevolusi menjadi sesuatu yang berbeda. Lebih kecil, lebih ringan. Otaknya mengecil. Tapi otaknya tidak kehilangan fungsinya. Dan inilah bagian yang paling mengejutkan. Dengan otak sekecil itu, yang secara absolut lebih kecil dari otak Homo erectus, atau bahkan beberapa Australopithecus jutaan tahun sebelumnya. Homo floresiensis membuat alat batu yang cukup canggih. Bukan alat primitif. Para peneliti menemukan alat-alat batu di Gua Liang Bua dan di situs Mata Menge yang berusia hingga 190.000 tahun. Beberapa di antaranya membutuhkan perencanaan, teknik, dan keterampilan yang tidak bisa dilakukan sembarangan. Ini memaksa para ilmuwan berpikir ulang tentang hubungan antara ukuran otak dan kecerdasan. Selama ini asumsinya sederhana, otak lebih besar berarti lebih cerdas. Homo floresiensis menantang asumsi itu secara langsung. Ternyata yang penting bukan seberapa besar otaknya, tapi bagaimana otak itu terorganisir. Tapi ada sesuatu yang lebih menggelisahkan dari sekedar ukuran otak. Sesuatu yang membuat penemuan ini terasa lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Berdasarkan penanggalan ulang yang diterbitkan pada tahun 2016, Homo floresiensis diperkirakan punah sekitar 50.000 tahun yang lalu. Pada waktu yang hampir bersamaan, manusia modern, Homo sapiens, mulai tiba di kawasan Indonesia. Artinya ada kemungkinan nyata bahwa dua spesies manusia yang berbeda pernah hidup di wilayah yang sama. Di waktu yang sama. Di kepulauan yang sekarang kita sebut Indonesia. Kita tidak tahu persis apa yang terjadi ketika mereka bertemu. Apakah mereka berinteraksi? Apakah mereka berkonflik? Apakah mereka menghindari satu sama lain? Tidak ada jawaban yang pasti. Yang kita tahu adalah salah satu dari mereka punah. Dan yang lainnya adalah kita. Tapi mungkin cerita tentang mereka tidak pernah benar-benar hilang.
Di Flores, jauh sebelum para ilmuwan menemukan tulang-tulang di Gua Liangbua, penduduk lokal sudah bercerita tentang makhluk kecil yang hidup di hutan. Mereka menyebutnya Ebu Gogo. Dalam bahasa Nage yang digunakan di Flores Tengah, Ebu berarti nenek, dan Gogo berarti pemakan segala. Cerita tentang Ebu Gogo sudah ada jauh sebelum para arkeolog datang. Selama berabad-abad, penduduk Flores bercerita tentang makhluk kecil berbulu yang hidup di gua, berjalan tegak, bisa menirukan suara manusia, dan suka mencuri makanan dari perkampungan. Para etnografer mendokumentasikan cerita-cerita ini selama puluhan tahun. Mereka menganggapnya sebagai mitos biasa, sampai tahun 2004 ketika tulang-tulang itu ditemukan. Tiba-tiba, cerita tentang Ebu Gogo tidak terasa seperti dongeng lagi. Beberapa ilmuwan berhipotesis bahwa legenda Ebu Gogo mungkin adalah memori kolektif yang diwariskan turun-temurun. Kenangan tentang kontak nyata antara manusia modern dan Homo floresiensis di masa prasejarah. Tidak ada bukti langsung yang membuktikan ini, tapi tidak ada juga yang bisa membuktikan sebaliknya. Dan pertanyaannya tetap tergantung di sana. Apakah cerita-cerita itu bukan sekedar dongeng, tapi adalah cara manusia menyimpan ingatan tentang sesuatu yang benar-benar pernah terjadi? Ketika penemuan ini pertama kali dipublikasikan, tidak semua ilmuwan percaya. Beberapa menolak keras. Ada yang berpendapat bahwa tulang-tulang itu bukan spesies baru, melainkan manusia modern yang menderita kelainan, mikrosefali, sindrom Laron, kretinisme. Debatnya berlangsung bertahun-tahun, kadang sengit, bahkan terjadi insiden yang tidak biasa dalam sejarah sains. Seorang ahli paleoantropologi Indonesia yang tidak setuju dengan kesimpulan tim penemu secara kontroversial membawa pergi tulang-tulang asli dari laboratorium resmi tanpa izin resmi, termasuk tengkorak LB1 yang paling lengkap. Ketika dikembalikan beberapa bulan kemudian, beberapa tulang dilaporkan dalam kondisi yang lebih buruk. Perdebatan tentang identitas Homo floresiensis berlanjut lebih dari 1 dekade, sampai sains akhirnya memberi jawaban yang lebih jelas. Analisis morfologi yang semakin canggih, termasuk studi tentang struktur pergelangan tangan, bentuk tengkorak, dan proporsi tubuh, menunjukkan bahwa Homo floresiensis bukan manusia modern yang sakit. Pergelangan tangannya memiliki struktur primitif yang tidak ditemukan pada manusia modern manapun, sakit atau tidak. Ini adalah spesies yang berbeda, bukan anomali, bukan penyakit. Spesies manusia yang nyata, yang pernah hidup di sini. Dan inilah yang paling sulit untuk dicerna. Selama ratusan ribu tahun, kita berpikir bahwa kita, Homo sapiens, adalah satu-satunya jenis manusia yang pernah ada. Atau paling tidak, kita tahu tentang Neanderthal di Eropa, tentang Homo erectus yang sudah lebih dulu punah. Tapi Homo floresiensis berbeda. Mereka bukan di Afrika, bukan di Eropa. Mereka ada di sini, di pulau yang sekarang masuk dalam peta Indonesia. Di gua yang masih bisa kamu kunjungi hari ini di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan mereka bertahan hingga waktu yang sangat baru dalam skala evolusi. 50.000 tahun yang lalu bukan waktu yang lama. Nenek moyang langsung manusia modern sudah ada di bumi pada waktu itu. Artinya, ada kemungkinan bahwa seseorang dalam rantai panjang leluhurmu, ribuan generasi ke belakang, pernah melihat makhluk kecil itu dari kejauhan, pernah mendengar suaranya di hutan, pernah meninggalkan makanan atau mengambil makanan mereka, dan mungkin di malam hari di sekitar api pernah bercerita tentang mereka kepada anak-anaknya. Cerita itu mungkin terus hidup, berubah bentuk dari generasi ke generasi, sampai akhirnya seseorang di Flores menyebutnya dengan nama Ebu Gogo. Kita tidak tahu persis kapan mereka benar-benar hilang. Kita tidak tahu mengapa mereka punah. Apakah karena perubahan iklim? Karena kedatangan manusia modern? Karena letusan gunung berapi yang pernah terjadi di Flores? Kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah mereka pernah ada. Selama hampir 1 juta tahun, di pulau yang ada dalam peta negaramu, ada spesies manusia lain yang hidup, berburu, membuat alat, mungkin bermimpi, dan sekarang mereka pergi. Tulang-tulang mereka tersimpan di laci-laci laboratorium. Nama mereka ada di jurnal ilmiah. Dan mungkin sisa-sisa kenangan tentang mereka masih hidup dalam cerita yang diturunkan turun-temurun di Flores tentang nenek kecil pemakan segala yang tinggal di dalam hutan. Kita adalah spesies yang tersisa. Yang tidak pernah kita pikirkan adalah
Kita bukan yang pertama, dan mungkin bukan yang terakhir, yang merasa bahwa kita adalah satu-satunya.